Umat Islam itu dititipkan pesan oleh Rasul, hari demi hari kualitasnya harus lebih terdepan dari hari-hari yang sudah ia lewati. Mi'raj sekarang, Mi'raj itu artinya naik. Kalau naik ke atas atau ke bawah? Naik ke atas atau ke bawah? Kalau ke bawah artinya nyungsep. Umat Islam nggak boleh nyungsep. Hari ini nggak boleh nyungsep, besok lebih-lebih harus jauh dari potensi nyungsep. Sebab hari ini kita nggak menurun. Hari ini baik, besok naik. Hari esok naik, besoknya harus lebih maju lagi. Agar apa? Terbebas dari dua klasifikasi yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama adalah rugi, yang kedua adalah terlaknat. Maka yang kita tuju haruslah beruntung. Hari ini demikian kita punya kegiatan kita. Besok harus jauh lebih baik lagi dan lebih banyak lagi, baik dari kuantitasnya maupun juga dari kualitas. Maka sejatinya dia harus menjadikan hari itu sebagai kompetitornya berbanding dengan hari yang kemarin sudah ia lewatkan. Dia harus lebih baik. Sebab kalau sudah terjadi hari itu dia lebih baik dari hari kemarin, maka Allah akan mengklasifikasikan dirinya, kehidupannya dan waktunya itu adalah keberuntungan. Orang beruntung hari ini. Nilai kualitas ibadah kita, pencapaian-pencapaian kita jauh lebih baik ketimbang hari yang kemarin. Kalau stagnan, yang kedua, hari ini dengan hari yang lalu sama aja. Maju enggak, mundur juga enggak. Rasul katakan rugi itu, rugi. Apalagi yang ketiga, hari yang kemarin justru jauh lebih baik daripada hari yang saat itu Allah berikan kepada diri. Masuk kategorinya adalah mal'un, dilaknat oleh Allah. Manusia yang punya kualitas hidup dan kualitas ibadahnya menurun, melandai ke bawah. Makanya untuk mengaktualisasikan, itu pertanyaannya ya, untuk mengaktualisasi atau bagaimana cara kita mempraktekkan, merealisasikan 3 poin ini yang diajarkan oleh Rasul sebagai prinsip hidup kita secara realistis, secara konkret seperti apa? Saya ingin sampaikan dan ini menjadi jawabannya. Yang pertama, kenalilah hidup kita dengan esensi hidup kita, tujuannya apa? Kalau kita pahami esensi hidup kita adalah untuk ibadah, maka tidak ada manusia muslim yang sejati. Sekali lagi, berikan tanda kutip 2 di atas. Tidak ada muslim yang sejati yang tidak setiap harinya dia berisra dan bermi'raj. Itu bahasa saya. Jangan setiap tahun kita rayakan Isra dan Mi'raj, peringatan Isra dan Mi'raj. Kemarin kita rayakan, tahun depan kita rayakan, selanjutnya kita rayakan. Tapi faidah daripada pelaksanaan, penyelenggaraan, pengadaan Isra dan Mi'raj nggak kita ambil poin dan ibrah. Kenapa saya katakan muslim sejati itu harus Isra? Isra'nya itu adalah setiap hari, bukan setiap tanggal 27 Rajab saja. Isra artinya adalah berjalan. Saya ingin bertanya, jawab kompak serempak kepada peserta diskusi kita sekarang ini. Jamaah, alhamdulillah. Orang kalau berjalan kira-kira ke depan atau ke belakang? Isra itu kan artinya berjalan. Kalau berjalan itu ke depan atau ke belakang? Lebih mantap lagi jawabannya. Kalau orang berjalan itu ke depan atau ke belakang? Ke depan. Umat Islam itu dititipkan pesan oleh Rasul, hari demi hari kualitasnya harus lebih terdepan dari hari-hari yang sudah ia lewati. Mi'raj sekarang, Mi'raj itu artinya naik. Kalau naik ke atas atau ke bawah? Naik ke atas atau ke bawah? Kalau ke bawah artinya nyungsep. Umat Islam nggak boleh nyungsep. Hari ini nggak boleh nyungsep, besok lebih-lebih harus jauh dari potensi nyungsep. Sebab hari ini kita nggak menurun. Hari ini baik, besok naik. Hari esok naik, besoknya harus lebih maju lagi. Agar apa? Terbebas dari dua klasifikasi yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama
adalah rugi, yang kedua adalah terlaknat. Maka yang kita tuju haruslah beruntung. Hari ini demikian kita punya kegiatan kita. Besok harus jauh lebih baik lagi dan lebih banyak lagi, baik dari kuantitasnya maupun juga dari kualitasnya. Mengaktualisasikan untuk kita punya prinsip hidup yang dipesankan oleh Rasul. Yang pertama, pahami kita hidup ini untuk apa. Destinasi yang kita tuju ini kepada titik yang mana. Tujuan hidup kita adalah pada titik di mana Allah turunkan ridha pada kehidupan kita, waktu yang diberikan oleh Allah, hidup yang diberikan oleh Allah. Maka sebagai juga simbol rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah sudah beri, Allah berikan kepada kita kurnia waktu, keluarga, kesehatan, waktu luang. Maka pukul balik itu jadikan sebagai untuk kita dekat kepada Allah melalui jalur ibadah dan amal soleh kita. Habib Bahar tadi sudah sampaikan, sejatinya orang-orang yang ada di dalam ruangan ini adalah orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hari ini kita masuk ke dalam masjid, artinya apa? Ini tolong camkan, diperhatikan. Orang-orang yang sudah masuk ke dalam masjid artinya orang yang sudah terhidayahi oleh hidayah Allah. Jalannya diarahkan oleh Allah, jalannya sudah dibimbing oleh Allah. Maka bukan amin, tapi kalimat tahmid yang kita ucapkan alhamdulillah. Sebab bukan satu pengharapan, ini satu kenyataan kita sudah dihidayah. Saya nggak ingin memantik hati para jamaah untuk berbuat dan bersifat ujub pada hati kita. Bukan bangga, tapi ini sebagai apresiasi penghayatan diri kita akan kurnia Allah. Hari ini Allah berikan mudah langkah kaki kita menuju tempat-tempat yang mulia. Isi kegiatan muhasabah di malam peralihan tahun baru yang kebanyakan orang lain barangkali lalai dan lengah dari hukum Allah dan syariatnya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kegiatan ini juga cukup untuk mengimbangi teori perbandingan antara hak batil iman, kafir, taat, maksiat, halal, haram. Sebab Buya Muhammad Al-Milmaliki pernah menyatakan, suatu malam di mana murka Allah begitu bertumpuk dan berkumpul dalam satu malam itu adalah malam peralihan tahun baru. Masih Hijriah aman ini insya Allah. Sore kita datang sebelum maghrib baca doa akhir tahun. Begitu maghrib kita baca doa awal tahun. Ada tausiah. Kita baca ayat Quran, zikir, tahlil, salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu kemudian dengan adanya panjatan doa, uraian harapan dan cita-cita kita dipimpin oleh ulama-ulama kita aman kalau yang hijriah insyaallah. Insya. Nah kita orang-orang yang alhamdulillah terhidayah ini jadikan sebagai acuan, tolak ukur. Kalau hari ini saya masuk ke dalam masjid, maka besok pun saya juga harus masuk ke dalam masjid. Kalau hari ini saya masuk masjid, besok saya nggak masuk ke dalam masjid. Letakkan diri kita pada tiga posisi yang tadi sudah disampaikan oleh Rasul. Apakah seperti itu? Rugi atau bahkan terlaknat wal bi'adzillah. La haula wala quwwata kita punya hidup itu pilihan, semua pilihan, semuanya dari Allah pilihan. Begitu demokratisnya Allah Subhanahu wa taala menghidangkan kepada kita berbagai macam sikap yang kita punya potensi untuk melakukan apapun saja. Atani Jibril, sekali waktu Rasul didatangi oleh Jibril. Atani Jibril, datang Jibril kepada Faqala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai baginda Nabi, ashhadu fa innaka mayyitun. Sampaikan kepada umatmu. Khitabnya kepada Rasul, tapi setiap apa yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi sebetulnya itu adalah pesan untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Jibril mengatakan, "Hei Muhammad, sampaikan kepada seluruh jajaran umat." Diawali dengan orang yang membersamaimu, yang hidup saat menyaksikan turun wahyu, yakni sahabat. Sampaikan kepada mereka agar mereka melanjutkan ini pesan kepada generasi selanjutnya. Terus era berikutnya sampai kepada kita. Sampaikan kepada umat. Kalau Allah berikan hidup, hiduplah seselera mereka. Hiduplah di dunia ini dengan apa saja yang mereka hasrat. Sampaikan ini.
dikunci. Saat Allah memberikan keluasan kepada hamba-Nya, hidup sudah Allah kurniai, nikmat sehat bahkan Allah sebuti kehidupan. Udah hidup, sehat lagi Pak. Apa yang kurang kira-kira? Hidup, sehat. Bahkan iman Islam hidayah taufik disertai oleh Allah, ditanamkan pada hati dan qalbunya. Fa'innaka mayyitun, silakan dihidup dengan cara dan gaya selera dan hasrat mereka. Tapi jangan lupa, setiap orang yang merasakan nikmat hidup pasti akan dijemput oleh al-maut, baik dia yang mendatangi al-maut atau maut yang mendatangkan dirinya untuk kehidupannya. Tertantang kita ini. Hari ini tadi Habib Toha sampaikan, guru kita sampaikan bahwa kan kalau kita saat ini kita pergunakan waktu, pilihannya banyak. Ada yang bisa kita bakar-bakaran tadi. Boleh jadi kaki kita yang lebih memilih masuk ke dalam masjid ini, tapi untuk kegiatan yang lain boleh jadi tiup trompet. Tadi beliau sampaikan begitu kan? Gak percaya taruh ulang ini ditentang. Alhamdulillah. Woi, baru rekaman dulu ya. Tadi beliau sampaikan demikian juga. Betapa hebatnya rekaman semuanya. Nggak ada yang luput, nggak ada yang terlewatkan sama sekali. Setiap detiknya semuanya terurai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata. Kenapa Allah berikan kepada kita pilihan yang begitu banyak, namun kita pilih kepada pilihan yang tepat? Saya katakan pilihan tepat berbanding dengan pilihan-pilihan yang lain. Dan itu masuk di hidup semua. Yang kedua kata Jibril, silahkan ahbib masyita fa'innaka mufariqu. Mau kita cintai sesuatu apapun, instrumen dunia banyak. Allah kasih kita bini yang cantik, Allah kasih kita putra-putri yang soleh dan soleh, jenjang pendidikan yang sampai S3, program doktoral selesai sampai prof. Silakan kita cintai harta benda kita, berjejer mobil-mobil mewah di dalam garasi kita, silakan, welcome. Fa'innaka mufariqu. Tapi ingat bahwa setiap apa yang kita cinta dan kita kasih, kita sayangi, pasti ada waktunya untuk berpisah. Kita sayang sama usia kita. Kita kepengen kayak orang-orang giling-giling, jalan-jalan, ini, itu lewat. Sayang banget kita bawa waktu terbuang. Ni'matani maghbunun fihimma katsirun minan nas. Banyaknya manusia yang lalai akan dua kenikmatan yang pernah diberikan oleh Allah. Yang pertama al-faragh wa sihat, waktu luang dan juga kesehatan. Artinya apa? Silahkan cintai sesuatu yang pantas untuk dicintai, sayangi sesuatu yang pantas untuk disayangi, tapi jangan lupa setiap unsur yang dicintai dan disayangi itu pasti akan ada waktunya perpisahan. Wa amal masyita fa innaka majziyun bihi. Dan beramallah semua sampaikan yang Muhammad kepada mau isi kegiatan tahun baru masih dengan apapun silakan. Tapi jangan lupa setiap amal pasti Allah akan tegakkan pengadilan Allah menjadi jauh yaumul qiyamah. Satu persatu kita akan dilontarkan pada pertanyaan yang sama. Sesayang-sayangnya Bapak bisa waktu untuk pertanyaan yang dilontarkan oleh Allah kepada anak. Sepeduli-pedulinya anak karena Bapak sudah ikut dilontarkan pertanyaan juga oleh Allah. Ya Tuhan, biar saya aja yang menjawab, nggak bisa. Setiap kita, setiap kepala mempertanggungjawabkan jawabnya. La haula wala quwwata. Saya tambahkan satu lagi, kiat untuk kita betul-betul menjadikan ini sebagai pegangan prinsip dalam hidup kita adalah tolong setiap hari muhasabah. Ini hari ini kita muhasabah, tapi ada bukan lagi di akhir tahun. Muhasabah itu yang diajarkan oleh Rasul kepada putri tercinta beliau, Fatimah Az-Zahra, putri tercantik yang dimiliki dari hubungan Rasul dengan Khadijah, adalah pesannya satu di antara sekian banyaknya. Setelah kau katakan Quran sebelum bobo, sayang, ini pesan dari ayat ya. Nah, tadi sebelum anda bobo, pejamkan mata, istirahatkan badan, baca dan khatamkan itu Al-Quran. Bisa mau tidur tapi Quran. Rasul bilang baca sekali surat Al-Ikhlas, itu bagian sepertiga daripada Al-Quran orang baca. Surat Al-Ikhlas kita baca sepertiga Quran. Baca 2 kali jadi berapa lagi? 3 kali kamu khatam Al-Quran jadi
Dan yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Rasul kepada Fatimah Zahra, muhasabah diri. Berapa banyak hak-hak Allah untuk diibadahi yang kau lewati saya di hari itu, bukan di penghujung tahun. Jadi setiap malam nasihat dan wasiat wejangan dari Rasul kepada Fatimah Zahra putri tercinta Rasul. Apa saja hak-hak Allah yang tidak kau tunaikan untuk kau ibadahi, dan juga secara garis hablum minan nas, secara horizontal antar sesama, siapa saja saudaramu yang tersayang hatinya karena ulah lisan, siapa saja tetanggamu yang kau ambil secara paksa, kau rampas haknya, kau masukkan dalam kantong, hisab. Jadi yang pertama, kenali dulu esensi hidup kita ini untuk apa. Yang kedua, cerdaskan diri kita. Sebab orang cerdas itu dia punya gawe cuma dua orang cerdas. Siapa dia? Yang pertama, orang yang senantiasa bermuhasabah diri. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Setelah muhasabah diri, dia selalu mempersiapkan setiap kegiatannya hanya untuk menjemput kenikmatan